Welcome back to DAR Dari Awal Rintis. Oke, ada kabar apa nih, Nyong? No. sekarang ada kabar dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Mantan Menteri Pendidikan katanya ditangkap Nadiem Makarim ditangkap tanggal 4 September kemarin atas dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Chromebook. Iya, laptop Chromebook. Oke. Kerugiannya mencapai 1,8 triliun katanya. Oke, pelakunya Bapak Nadiem dong. Pelakunya sejauh ini katanya sama anak buahnya, tapi masih diduga, ini masih belum ditetapkan lah, masih diduga. Beliau menjabat berapa tahun di Menteri Pendidikan? Satu periode 5 tahun. 5 tahun ya? Ya, satu periode ya. Iya. Dan ini udah selesai periodenya. Udah selesai. Malam ya udah selesai baru ditangkap. Presiden. Oke. Awal mulanya nih, awal mula dia katanya terduga korupsi katanya. Ya. Awal mulanya saat dia melakukan proyek digitalisasi untuk pelajar. Kan Chromebook ini untuk itu tuh. Iya, pelajar. Kan waktu itu COVID gak boleh masuk sekolah kan. Betul. Nah, untuk supaya siswa di rumah tapi masih bisa sekolah, dia ada ini pengadaan laptop Chromebook. Anggarannya itu sekitar 9,9 triliun. 9,9 triliun. Dan untuk berapa sekolah itu? Katanya sudah 97%-nya itu udah sampai ke 77.000 sekolah di seluruh Indonesia. Ya. Termasuk pelosok nggak sih? Kayak Termasuk Sulawesi. termasuk pelosok katanya. Termasuk ya? Iya. Oke. Program pemerintah itu ya? Program pemerintah. Oke. Dan kerugian negaranya tuh 1,98 katanya 1,98 triliun dari 90 sekitar sekitar 9,8 triliun dari 99 dari 9,9. dari 9,9. Oke, ada datanya? harga satu laptopnya di sekitar 10 jutaan kurang lebih. Karena ya mungkin itu orang berpikir laptop 10 juta untuk sekelas laptop untuk anak-anak 10 juta, makanya mungkin itu yang diselidiki kemungkinan. Oke. Tapi masih bagus sih 10 juta untuk laptop pendidikan, apalagi untuk pendidikan. Oh, iya. Kita nggak tahu pendidikan kan bisa sampai harus apa-apanya kan. Oh ya benar. 10 juta itu masih Benar. masih masuk lah. Masih masuk aja sih. Masih Ya. masuk akal. Cuman katanya menurut di e-katalog harga laptopnya itu masih sekitar 6 sampai 7 bukan 10 juta. Oke. Katalog tuh ya. Ya menurut e-katalog. Berarti si pembelanjaan ini belanja di tempat yang salah tuh ya? Iya, katanya di markup katanya dari 67 jadi 6 sampai 7 jadi 10 juta katanya. Dugaan dari pemeriksaan tersebut ya. Dengan markup. Oke. Tapi netizen juga bilang malah ngitung-ngitungan sekitar 4 jutaan, lebih kecil lagi netizen ya. Netizen. Oke. Kita ngebahas untuk netizen. Katanya itu apa? David Gadgetin tahu kan yang Oke. review HP. Paham, Katanya paham. dia pernah nge-review. Bang David. Iya. Halo guys, David di sini. Nah, gitu. Iya. Bukan Lah sama loh. Ya, katanya dia pernah pernah nge-review laptopnya juga. Kan mereknya itu Xirex. Merek laptopnya Xirex. Dia pernah nge-review juga. Oh iya. Katanya untuk spesifikasi laptop tersebut untuk di harga 6 sampai 7 juta juga itu kegedean kan katanya, apalagi 10 juta dari 6 juta kegedean. Xirex ini merek yang sama dibeli sama itu bukan Menteri Pendidikan itu? Merek yang sama kan? Merek yang sama. Mereknya Xirex. Mereknya Xirex dan Chromebook. Oke, dan laptop ini udah pernah direview sama Bang David, dan Bang David berpendapat harga laptop ini seharusnya nggak sampai 6 juta. Harusnya nggak sampai 6 juta. Dan Bang David sendiri belinya berapa? Bang David cuma review. Oh, tapi bener Bang David belinya 6 juta. Oh, itu nggak tahu. Tapi Oke. Bang David pernah itu katanya untuk harga 6 juta itu masih kurang dari spesifikasinya. Oke. Mungkin kalau harganya di bawah 3 sampai 4 juta mungkin masih masuk akal untuk spesifikasi. Oh, untuk tersebut. spesifikasi itu kan pendapat Bang David ya. Yang menurut Bang David nih kurang inilah, kurang apa? nggak worth it lah. Kurang worth it ya. Iya, betul. Padahal dulu dia Bang David itu nge-reviewnya itu bukan sekarang itu, padahal dulu Oh, waktu iya. pas laptop si Chromebook ini baru muncul. Iya, kasusnya sekarang Tapi review Bang David udah agak lama. udah lama Iya, dan oke. sekarang disambungkan nih. Iya. Oh, oke. Tapi katanya juga Iya. menurut netizen nih, katanya
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu katanya nggak mungkin korupsi katanya. Asumsi netizen iya. katanya kan nggak mungkin lah katanya apa CEO Gojek mantan CEO kan sekarang Iya, CEO betul. Gojek harta kayaknya udah berapa ya sampai korupsi pengadaan laptop yang mungkin marginnya kecil lah gitu kan. Oh iya, betul Nggak mungkin lah. Nah, makanya netizen itu mengait-ngaitkan sama kayak kasus-kasus Bapak Tom Lembong. ya Bapak Tom Lembong yang katanya nggak ada kaitannya, tiba-tiba kasusnya naik gitu kan. Kayak korban politik kalau kata netizen. Kalau kata netizen ya. Iya. Kasusnya belum final tapi udah dimasukin dijerat kasus seperti itu. Oh, udah ditahan. Dia tahan. Ditahan. Tapi kasusnya belum real, belum clear maksudnya. Belum jelas bahwa ini benar terbukti korupsi gitu ya. Ya, masih tapi dugaan. udah dikasusin nih. Dugaan. Kita seharusnya kan penyelidik menyatakan Pak Nadiem ini sebagai terduga ya. Sebagai terduga. Untuk status sekarang Mungkin masih terduga. masih terduga. Ya masih, soalnya Oh, oke sih. ada 20 hari ke depan ini masih proses investigasi. Oh iya. Itu emang diperluin sih Iya, untuk penyelidikan kan. iya kan, jadi kan. Gitu. Dan dia juga pernah di podcastnya Om Didi kan, dia nggak mungkin korupsi karena kan dari sisi keluarganya dia orang yang anti korupsi lah istilahnya. Yang mudah-mudahan dari kasus ini kan kita belajar lah istilahnya apa ya? Tapi dia katanya untuk pengadaan ini proyek-proyek lama ya, pengadaan laptop Chromebook ini katanya tidak masuk akal untuk di Indonesia harusnya. Kenapa emang? Soalnya kan Chromebook itu basisnya Chrome Google, Iya. sedangkan si Chrome itu butuh internet. Iya. Kita tahu kan pas zaman waktu COVID internet Indonesia kayak gimana, apalagi di daerah pelosok-pelosok. Oke. Tuh, laptop ini tuh butuh internet buat bisa jalan. Jadi Oke. kayak laptop-laptop yang Windows gitu, Windows kan Iya. juga butuh internet juga, masih bisa dipakai lah apa meskipun Oh iya. internetan. Dalam artian apa si Chromebook ini nggak bisa proses? Semua dari mulai buka OS-nya juga harus pakai internet. Oh, Sedangkan gitu. kebanyakan sekolah kita, apalagi sekolah pelosok-pelosok kan masih Cuman minim bukan internet. ininya doang, notes gitu. Iya, masih butuh internet. Iya. Ya soalnya Chromebook itu emang kalau dari segi spesifikasinya itu di bawah laptop-laptop biasa. Cuman kelebihannya itu dia lebih efisien untuk dayanya, tapi iya, betul. harus pakai internet. Oke. Sedangkan di Indonesia internet Kurang memadai ya untuk di daerah-daerah itu. Pada saat itu ya. pada saat itu Oke. mungkin pada saat ini juga masih beberapa daerah kan masih kurang internet kan. Iya, masih ada. Belum merata internet. Belum merata, Betul, betul, belum betul. stabil. Ya, makanya Chromebook itu kayaknya dinilai tidak masuk akal. Soalnya beliau juga melihat dari kasus untuk pengadaan Chromebook nih, Iya. katanya dia melihat kasusnya dari kasus Amerika. Chromebook itu berhasil nih. Oh, Soalnya iya, betul. itu padahal setelah Amerika sebelum Indonesia nih ya, Iya. Chromebook itu pernah diimplementasikan ke Malaysia. Dan itu gagal. Oh ya. Iya, makanya anehnya itu udah tahu Malaysia aja gagal, Indonesia yang seberangan nih, masa berharap berhasil nih. Oke. Itu maksudnya. Oke. Terus tidak puas juga sama karena itu keputusannya. Oke, di kondisi yang belum memadai ya. Di kondisi yang belum memadai, Iya. maksain laptop Iya. harus Chromebook. Nah, untuk program ini, Nyong, siapa pencetusnya? Ada yang tahu nggak? Pencetus program Nadiem Makarim. Oh, Iya, beliau sendiri. yang mencetus program. Cuman yang menjadi kejanggalannya itu Iya. kenapa harus Chromebook gitu. Kan Nadiem Makarim sendiri nih Iya. yang memiliki wacana ini kan. Iya, dia maksudnya memiliki wacana digitalisasi dalam hal pendidikan. Oke. Tapi kenapa laptopnya harus Chromebook? Bukan Pak Nadiem. Bukan Windows. Iya, Pak Nadiem sendiri kenapa harus laptop dari Chromebook itu bukan Windows? Maksud gue tuh gini, apakah ada sosok lain yang berpendapat Chromebook aja nih? Gitu loh. Atau emang yang yang lu ketahui sejauh ini pemilihan Chromebook itu adalah Pak Nadiem sendiri? Sejauh ini Pak Iya. Nadiem sendiri karena Oke. beliau yang mencetuskan program digitalisasi. Oke, dan pemilihan Pemilihan ditambah barangnya Iya. pula itu adalah Chromebook Pak Nadiem sendiri. ya, karena ditambah sebelum Chromebook nih, sebelum dia memutuskan untuk pakai Chromebook, Iya. beliau sudah mendatangi
kantor Google sampai 6 kali katanya. Padahal menteri sebelumnya aja diundang sama Google nggak pernah datang, tapi Pak Nadiem tiba-tiba datang untuk 6 sampai 6 kali. Oke. Makanya netizen menganggap kayak, oh ini kayaknya supaya Chromebook itu menjadi pilihan satu-satunya, jadi nggak boleh ada pilihan lain katanya. Oke. Jadi masih simpang siur ya, Iya. antara kita menganggap Pak Nadiem ini adalah pelaku korupsi atau bukan. Kalaupun bukan, tapi banyak juga hal yang janggal ya Iya. dari pilihan-pilihan beliau ya, kayak gitu. Dan kalaupun beliau ini kita anggap koruptor juga Belum jadi tersangka. belum jadi tersangka. Iya. Masih sangat ngambang. simpel sekali. Statusnya masih sangat ngambang. simpel sekali. Oke. Ada data lain kan? Dengar-dengar ada yang berpendapat juga ya, selain netizen katanya ada yang berpendapat berseberangan dari mengenai Pak Nadiem ini. Katanya ini wawancara kondang katakan Bapak Pengacara kondang, pengacara kondang, benar. Mas Hotman Paris. Hotman Paris, bukan Paris. ormas. Lo hati-hati. Bapak Hotman Paris Iya. katanya beliau itu Iya. mendukung Bapak Nadiem. Katanya Bapak Nadiem itu nggak mungkin melakukan korupsi. Betul. Dan makanya Nadiem Makarim. Bukan Nadiem Amiza. Kirain makaroni Ya. gitu. Lo Nadiem Karamoy. Nah, katanya beliau nggak mungkin lah Bapak Nadiem melakukan korupsi. Kalau bisa nanti kita cek rekeningnya, tapi katanya sidangnya harus di presiden, di ruang presiden atau apalah gitu. Jadi Oh, iya. di kejaksaan. Oke, agar lebih serius mungkin ya. Iya, tapi makanya netizen itu banyak yang ini ke Bapak Hotman. Jangan Mendukung. ada yang mendukung, ada yang menolak. Dari segi menolaknya itu karena jangan bawa-bawa model presiden gitu. Kalau masalah hukum, masalah pengacara, Iya. ya kita selesaikan di kejaksaan. Jangan tiba-tiba karena Bapak Hotman katanya dekat sama Bapak Prabowo, Oh, iya. dia jadi kayak seenaknya mau ya udah di depan presiden aja gitu, di Iya. depan presiden. Itu menurut netizen itu. Baik, siap. Katanya. Oke. Tapi kalau ini prihatin juga ya. Prihatin juga. Iya. Dari banyak korupsi ya, banyak yang ketangkap ya. Banyak yang kita anggap Keren berarti Pak Keren Prabowo. berarti. Pak Prabowo Iya. berarti janjinya itu ditepati kan. Ditepatin, Memberantas betul. korupsi. Betul, Kita betul. ngeliat tuh simpang siur di media tuh korupsi lagi ketangkap, korupsi lagi. kita anggap. Dan Pak- T, T. bukan M lagi. Oh iya bener. T. Triliun. Banyak tuh. Nolnya berapa Tuh, itu? T. Ini M aja kita nggak pernah ngeliat. Iya bener. T loh. Lihat M seumur hidup. Rekening terbesar lu. 5.500 M. 5.500. Paling Iya, sering betul. 2 M kalau nolongin orang. Makasih Mas. Oh iya, makasih Mas. Kemarin 3 M loh. Yang sampai bingung, yang ketiganya apa? Mas, Iya. makasih Mas. Oke, berarti Pak Prabowo menepati janji-janjinya. Iya, termasuk seperti itu. Itu makanan bergizi juga, Pak Bro. Pak Broto. Gak ada Pak Broto. Pak Prabowo, Bapak Prabowo menepati janjinya. Betul, menepati janjinya. Betul. Oke. Kasus korupsi sedikit demi sedikit dipapas. Mungkin dia tahu kali ya. Mungkin dia Tahu gimana? tahu strategi Strategi. untuk memberantas korupsi itu gimana. Oh iya, nggak harus jadi pelaku untuk tahu Enggak. cara mencuri. Kirain tahu siapa nih? Kayak di Medan Perang aja. Bereng, Minum perang aja. Dijago kan untuk Iya, benar. memberantas itu semua. Apalagi ini kepala negara. Oh berarti tindak tanduk korupsi dengan tindak tanduk peperangan sama Mungkin nih. ada kesamaan. Mungkin ada kesamaan. Satu memberantas musuh, satu memberantas korupsi. Kita kan nggak tahu juga. Kita belum pernah korupsi, belum pernah perang gitu. Iya, Nggak tahu juga. sama. Taktiknya tuh pintar. Taktiknya ya, itu poinnya taktik. Iya, betul. Iya. Mungkin dipakai saat ini juga. Dipakai saat ini. Senyap tiba-tiba banyak tuh yang ketangkep tuh tikus-tikus berdasi. Tikus. Mau sampai lagi nggak? Berdasi. Tikus berdasi. Jangan kan di sini. Jangan. Di loteng ya. Bahaya kalau itu. Mulai mungkin sarangnya dibom dikit-dikit kali ya. Iya benar. Jadi pada keluar nyik, 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 Iya. gitu kan.
Dan nggak pandang bulu kan? Nggak pernah. Oh, pandang bulu. Iya, nggak pernah pandang bulu. Kedengarannya nggak Pandang bulu. Iya, pandang bulu. Nggak pandang bulu. Semua Dia juga kemarin yang masalah demo kemarin kan katanya ada yang nunggangin tuh apa namanya penguasa yang sangat apa, dia nggak takut gitu. nggak takut Nggak mafia katanya ya? Mafia kelas kakap, dia nggak takut, dia akan bela negara Indonesia, dia akan mengorbankan jiwa dan raganya, asik, demi Indonesia. Saya kan mafia-mafia di Italia biasanya. Bisa jadi, bisa jadi. Menurut lu di Indonesia nggak ada mafia? Nggak tahu, gua taunya di film ini The Godfather. Mafia sadar. Iya, Nggak ada ya? Indonesia bersih, Bersih. bersih lautnya. Lautnya namanya ada kota dia sih, bersih. Iya. Laut juga. Ya. Kalau sungainya? Iya, sungainya utak. Oke, balik ke Pak Nadiem nih. Oke. Kenapa sih Pak? Lu tidur dari tadi. Karena Ini aja lah. masih itunya masih belum jelas, maksudnya Iya. kasusnya masih simpang siur segala macam kan. Makanya juga dia juga statement seperti itu kan, dari keluarga sisi lainnya nggak ada yang dia anti korupsi. Iya. Semoga kasus ini berakhir dengan dengan baik. Semoga Pak Nadiem bisa dibebaskan. Padahal kita lagi fokus sama demo ya. Iya. Gara-gara ada Pak Nadiem nih, aduh jadi nggak fokus kita. Iya. Dengan demo juga udah kelar. Udah kelar ya. Udah kelar Iya. lah. Kan Bukan udah- demonya sih, tapi kasus-kasusnya itu yang kita Iya. lagi fokusin. Kan Pak Nadiem ini jadi nggak fokus. Kayak lagu gitu. lama gak sih? Lagu lama? Iya, itu lagu-lagu lama, lagu 90-an. Oh iya benar. Iya. Poinnya tuh apa? No? Lagu lama maksudnya apa? Nggak tahu. Lagu lama. Maksudnya apa gitu lagu? Lagu lama maksudnya setelah ada masalah tuh buat ngeredam masalah ini, Iya. masukin Oh, ini. strategi berarti Nyam? Iya, terus ntar kalau ini udah ini itu ya mungkin. Mungkin. Tumben biasanya kan ditutupnya sama kasus artis. Oh iya. Kasus artis. Artis. Kadang hamil kali ya. Iya, kadang itu. Iya. Hamil, Emang? nggak kelihatan kapan hamilnya, tahu? Tahu-tahu ada berita. Lah, kita nggak tahu sih buatnya gimana. Atun kasih tahu ya cara buatnya dulu ya. Kita nggak tahu kapan dia ngebuatnya. Kapan tahu beritanya. iya. Sudah hamil 8 bulan gitu Iya. doa ya. Ya kita nggak tahu. Astaga. Aduh. Perut membesar kita nggak tahu. Iya. Ya pakai baju besar ya. Siapa yang ini? Siapa yang tahu? Ini kan copyright. Jangan copyright. Pak Nadiem dulu nih. Iya, copyright. Di-tap ntar. Iya, Iya. Apakah Bapak Nadiem dinyatakan bersalah atau tidak, tapi semoga aja menunjukkan hasil yang baik, apalagi kan ini korupsi di bidang pendidikan. Pendidikan betul. Pendidikan itu kan tonggak negara ini, Betul. karena ini pendidikan itu bukan. Krusial nih. Iya, kalau pendidikan nggak diatur dari sekarang itu kelihatannya itu 10 sampai 20 tahun ke depan, nggak Oke. langsung instan gitu kan. Betul. Takutnya kan Indonesia kan mau dicanangkan apa? 2045 Indonesia Iya. emas gitu kan. 2030 kali ini. 2045 Tambahin berarti ini. 2030 mah itu. Indonesia emas kan? Bukan. Apa? 2045 Indonesia emas mah 100 tahun Indonesia merdeka. Oh. Sesuai inilah pepatah. Berakit-rakit ke mana-mana tuh tahu udah kemana. Kemana? Sebelum Indonesia emas kita awal-awal cemas. Iya, betul. Jadi perak awal baru kita perak dulu. Iya. Oh, kata Cemas dulu nih kita nih. Gitu ya. cemas, dakdikduk berarti. Betul, dak-dik-duk-dar. Oh, inilah semoga dari Oke. semoga dari kasus ini Indonesia bisa lebih berbenah lah, apalagi dari Betul. sektor pendidikan kita. Karena pendidikan itu sangat penting untuk masa depan negara kita. Betul. Betul, semoga kasus ini penuh ketransparanan. Kita sangat meminta itu ya. Ya. Penuh ketransparanan. Transparanan. Betul. Oke. Sekian dari kita. Cukup ya? Cukup. Oke. Berhubung kita sore, kita mundur diri. Emang sore ini?
Pura-pura pagi aja. Berapa lagi? baru udah mau subuh ini. Iya, udah mau subuh, ini ngantuk banget. Ngantuk banget, bukan dah. Kita ngantuk banget. Ini syuting 80 take nih. Iya, jelas. Oke, sekian dari kita DAR pamit undur diri dari Awal Rintis.